Salam Indonesia, Anda menyaksikan berita terkini bersama saya, Made Sukadan Karang. Upaya melakukan rekalibrasi hubungan Amerika Serikat-Tiongkok lewat lawatan Menlu AS ke Beijing akhirnya batal dengan insiden balon udara yang dituduh AS sebagai alat pengintai Tiongkok dan akhirnya ditembak jatuh. Tiongkok masih membantah bahwa balon tersebut bertujuan melakukan kegiatan mata-mata. Tiongkok menyebut penembakan balon yang AS sebut sebagai balon mata-mata Tiongkok sebagai reaksi yang berlebihan. 我想强调的是，这次事件完全是不可抗力导致的意外。美国国防部自己也声明，这个气球或者说这个飞艇不会对地面人员构成军事和人身威胁。 Pertama kali terungkapnya keberadaan balon ini menyebabkan pembatalan kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken ke Tiongkok yang awalnya dijadwalkan pada 5 dan 6 Februari. No, we made it clear to China what we're going to do. They understand our position. We're not going to back off. We did the right thing. And there's not a bad question of weakening or strengthening. It's just reality. Rencana pertemuan bilateral AS Tiongkok dilakukan di tengah hubungan kedua negara yang kerap bersih tegang belakangan. I think what the administration is hoping for is that this cancellation signals to China that they have to improve their behavior before they can engage in a productive relationship with the United States. Analis memandang penundaan pertemuan bilateral ini semakin memperkecil kesempatan perbaikan hubungan AS dengan Tiongkok yang semakin tegang sejak awal pandemi. Ketegangan dan juga kompleksitas hubungan antara Amerika Serikat dengan Tiongkok bukanlah sebuah berita baru. Dua negara dengan ekonomi terbesar di dunia ini memang kerap berseberangan soal politik luar negerinya. Sebut saja mulai dari penanganan COVID-19 hingga perang di Ukraina, kemudian bagaimana tokoh di Partai Demokrat dan juga Partai Oposisi Republik di Amerika Serikat yang kerap mempersoalkan keamanan data TikTok yang merupakan asal Tiongkok. Juga soal hak asasi manusia etnis Uighur di Provinsi Xinjiang, Tiongkok, hingga keamanan di Laut Tiongkok Selatan. Analis menyebut hubungan AS dan Tiongkok telah memasuki fase perang dingin, sesuatu yang pernah juga diangkat Sekjen PBB Antonio Guterres. 我想现在中国和美国实际上进入到了我们过去这个1个世纪以来第2次的冷战里面，我们现在正在往这个方向在快速的在移动。 所以我想，这是，如果从那个长时间来看，现在中美关系的阶段就是在这儿。这个阶段呢，恐怕会持续。Tahun 2022, Tiongkok beberapa kali merespon negatif kebijakan luar negeri AS, termasuk saat Ketua DPR saat itu mengunjungi Taiwan, yang dianggap Tiongkok sebagai provinsinya yang membelot. Ada wacana Ketua DPR yang baru, Kevin McCarthy, yang juga berniat melakukan kunjungan ke Taiwan, sehingga kembali menuai respon keras dari pemerintah di Beijing. Dari New York, Randy Wicaksana dan tim VOA. Berita terkini bersama Minyak Kampung Negara Pati Wisata Bali, keluarga sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbali TV. Tetaplah bersama Bali TV. Salam Indonesia.